Kristen, kembali lagi bersama saya Mei Sitorus. Saat ini saya sedang berada di Gereja Sion, tepatnya di Taman Sari, Jakarta Barat. Gereja Sion. Gereja ini merupakan gedung tertua yang ada di Jakarta dan masuk dalam cagar budaya Indonesia. Kalian tahu gak sih sejarah singkat tentang Gereja Sion ini? Yuk ikuti perjalanan saya. Gereja Sion, gereja yang dikenal dengan nama asli Portugese Buitenkerk yang artinya gereja Portugis, berdiri pada 23 Oktober 1695 semasa pemerintahan Hindia Belanda. Gereja ini dibangun sebagai pengganti sebuah pondok bagi para tawanan Portugis yang dibawa ke Batavia oleh VOC. Gereja ini merupakan bangunan yang sudah berdiri 329 tahun lamanya dan disahkan menjadi bangunan cagar budaya. Berikut penjelasan dari juru pemelihara. Pertama, bahwa gereja ini setelah kita sidik, ternyata gereja ini adalah gereja tertua di Indonesia. Tahun 1732 dia datang di Batavia. Di 72, lalu sebelumnya diletakkan di gereja yang lain. Akhirnya karena situasi urgen ini di tempatnya. Berarti itu yang tadi saya bilang Pak di atas. Ya, tapi ya butuh sama-sama kita cari data sama Pak Rudi van Straten dia dari Kemendikbud Negeri Belanda. Kita dua punya pemikiran hampir sama. Agak berbeda sama Pak Martino yang di Semarang gereja itu. Karena di gereja itu ada juga piano yang Martino punya kesimpulannya di gereja Brebut itu. Katanya sih di orjennya itu ada tulisan VOC, sehingga menurut Pak Martino itulah yang paling terbaik. Teman-teman dari Balai Pelestarian atau Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 ya, mereka sudah datang ke sini, mereka sudah adakan penggambaran, studi layak, studi teknis. Jadi kalau tahun ini dianggarkan, diajukan, berarti tahun depan gereja ini bisa direnovasi. Karena memang kondisinya sudah butuh direnovasi, sudah banyak yang berdebu, rusak, kropos. Orang bilang kenapa kok gereja ini nggak terawat banget? Kita sudah telat penanganannya. Jadi mau nggak mau kita harus renovasi. Setelah bagus atau diperbarui, baru dari titik itu kita mulai perawatan. Karena saya masuk di sini kan baru sekitar 6 tahun. Iya, tahun 7 tahun. Waktu masuk ke sini memang kondisinya memang ya hampir nggak beda jauh. Jadi waktu kita mau mengadakan seperti perawatan pelindungan itu agak kesulitan karena kerusakannya dia punya ininya terlalu luas, terlalu besar. Iya, sekali mau nggak mau harus ada momentum. Mudah-mudahan tahun depan itu momentum dia setelah direnovasi sudah bersih. Dari momentum itu baru kita mulai adakan pelindungan dan perawatan. Karena kemarin itu harus ada kerjasama antara pihak pengelola atau pemilik sama pemerintah. Jadi tidak bisa pemerintah sendiri karena pemerintah itu dia tangani kan ribuan situs. Itu pun harus masuk di daftar antrian. Harapan besar itu kan dari si pemilik atau pengelola. Karena sesuai dengan aturan cagar budaya juga bahwa tentang perawatan keamanan apabila situs itu mempunyai milik orang per orang atau yayasan, itu tugasnya orang per orang atau yayasan. Pemerintah akan merawat 100% itu kalau memang situs itu dibawa kepemilikannya atau diurus sama pemerintah. Kan begitu. Karena negara menghargai setiap hak kepemilikan. Itu kira-kira itu berapa kapan meter ini? Ini sebelum kita ini 9 ini. Iya. Ini pesawat ya? Iya, ada makanya di YouTube ini ada yang kita bisa ambil, ya karena dia yang berkaitan nggak jauh dari faktanya jauh berbeda. Iya, ada tergantung kepentingan sih. Tapi gereja ini memang masih utuh, masih dari awal pembangunan sampai sekarang bentuknya itu nggak banyak mengalami perubahan. Lalu belum pernah direnovasi secara total itu atau dibongkar gitu belum. Makanya dari keterangan itu kita berani menetapkan bahwa ini gereja tertua di Indonesia.
329 tahun nanti sebentar Oktober. Oh. Jadi banyak sekali gereja-gereja yang sudah dibangun sebelum gereja ini. Tetapi kalau lihat kondisi atau kenyataannya sekarang, ternyata gereja-gereja itu sudah pernah dibongkar total, lalu dibangun ulang. Sementara gereja ini belum pernah. Seperti gereja Tugu di Semper, itu kan dia dibangun sebelum gereja ini. Bentuknya itu nggak banyak mengalami perubahan. Lalu belum pernah direnovasi secara total itu atau dibongkar gitu belum. Makanya dari keterangan itu kita berani menetapkan bahwa inilah gereja tertua di Indonesia. 329 tahun nanti sebentar Oktober. Jadi banyak sekali gereja-gereja yang sudah dibangun sebelum gereja ini. Tetapi kalau lihat kondisi atau kenyataannya sekarang, ternyata gereja-gereja itu sudah pernah dibongkar total, lalu dibangun ulang. Sementara gereja ini belum pernah. Seperti gereja Tugu di Semper, itu kan dia dibangun sebelum gereja ini. Iya, gereja Tugu itu jemaat Portugis juga tuh. Tetapi bangunan terakhirnya itu sudah tahun 17, sekitar tahun 1714 atau 1741 kembali. Jadi sudah belakangan. Ini bangunan barunya, jadi terhitung dari itu berarti inilah yang paling tertua. Bapak juga jumpa undangan di sana? Enggak ada di sana biasanya. Apa aja ilmunya? Iya, ada yang dari Pemda. Oh Kan iya. Pemda ada tempatkan dia punya orang juga di situ. Kalau saya Pantasum itu dari Kementerian, dari Kemendikbud, ada namanya Dirjen Kebudayaan. Di bawah Dirjen Kebudayaan ada permusiuman, ada balai pelestarian, konservasi, gitu kan. Kebetulan kita di balai pelestarian. DPK wilayah 8. Kita sebenarnya ngisi aja ruang-ruang kosongnya, nggak di atas sama pemerintah daerah lah. Jadi kita ada ditempatkan di sini untuk ngisi ruang-ruang kosongnya. Gunakan bangunan-bangunan ini kan kita harus sosialisasi atau jelaskan dia keberadaannya. Ya contohnya buat adik-adik dari mahasiswa, makanya terhadap mahasiswa atau anak-anak sekolah itu kita nggak batasin akses, nggak ada pembatasan akses terhadap atau pengunjung-pengunjung yang itu nggak ada. Jadi kapanpun siapapun yang mau bikin tugas mau bikin welcome aja, datang aja. Yang penting komunikasi ya sudah, kita apa yang bisa kita bantu ya kita bantu. Terima kasih untuk penjelasannya sudah panjang lebar ya. Iya deh. Nanti kapan-kapan kalau mau bawa teman-teman lagi yang pengen, nanti datang baru nanti kita bahas tentang sejarah utuhnya. Ya. Kita semua ya. Saya kebetulan harus jalanin sejarah itu. Iya. Nanti kita. Ya, jadi kebetulan saya di situ sini ya mau nggak mau minimal kita tuh harus lebih tahu daripada orang lain. Itu. Jadi gue memang dalamin banget, kupas banget. Jadi ada yang orang nggak tahu ya kita harus tahu. Begitu kira-kira deh. Terima kasih ya. Sama-sama.